Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Di minggu hari ini, Minggu 7 Februari 2021, tepatnya di minggu kelima sesudah Epifani, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai dengan 22 dan Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Firman-Nya, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang awan api untuk menaungi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebera, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun Anda berada, suatu pagi ada seorang ayah datang menemui seorang hamba Tuhan dengan wajah yang muram. Kemudian ia berkata dengan nada frustrasi, dengan emosi, mulai sekarang saya tidak mau lagi menjadi seorang Kristen. Dia kata demikian. Buat apa saya menjadi seorang Kristen? Sebab ketika saya menjadi seorang Kristen, mulai dari saya sejak dibaptis, saya hanya mengalami musibah, saya mengalami kegagalan, bisnis saya merosot, anak-anak saya sakit-sakitan, dan beberapa waktu yang lalu saya kehilangan mobil. Buat apa menjadi orang Kristen? Gak ada gunanya bagi saya, percuma. Kalau Tuhan menyertai umatnya, tetapi apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh? Pokoknya Pak Pendeta, mulai sekarang saya tidak percaya lagi kepada Tuhan, dan saya tidak lagi mau menjadi seorang Kristen. Dengan perasaan kesal, emosi, tiba-tiba dia meninggalkan tanpa pamitan kepada pendeta tersebut.
Saudara-saudara, pergumulan iman seperti seorang ayah tadi bisa terjadi kepada siapa saja. Dalam pergumulan yang berat seringkali kita bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah penyertaannya? Apa arti penyertaan Tuhan itu? Dalam pergumulan yang berat seringkali kita berkata demikian. Apa arti penyertaan Tuhan itu? Nah, dan karena konsep penyertaan Tuhan yang keliru, kita dapat mundur dari iman kita. Saudara-saudara, seandainya kita mengerti apa arti yang benar dari pernyataan Tuhan, maka niscaya kita akan tetap teguh, kita akan tetap tabah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang datang menerpa kehidupan kita secara silih berganti. Jika demikian, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa arti yang benar dari pernyataan Tuhan itu? Yang pertama, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Saudara-saudara, salah satu harapan kita pada waktu kita memutuskan untuk menjadi seorang Kristen pengikut Kristus adalah bahwa masalah-masalah dalam hidup kita berkurang. Bahkan kalau mungkin tidak ada sama sekali. Itu salah satu kerinduan kita. Tetapi persoalannya, apakah memang itu yang diajarkan oleh Alkitab ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi seorang Kristen, bahwa masalah tidak akan ada? Alkitab menceritakan kepada kita bahwa sejak bangsa Israel dibebaskan Allah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, Tuhan selalu, saudara-saudara, Tuhan selalu menuntun umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22 mengatakan begini, saudara-saudara. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk memimpin, menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jelas bahwa Tuhan menyertai mereka. Tidak ada orang yang meragukan hal ini. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan selanjutnya? Masalah demi masalah datang silih berganti menyambut mereka. Masalah demi masalah mereka selalu hadapi dan hadapi. Alkitab menyaksikan di dekat Pi-Hahiroth, di depan Baal-Zefon, mereka sangat ketakutan dikejar-kejar oleh bangsa Mesir yang ada di belakang mereka, dan di depan mereka laut Teberau. Tentu saudara masih ingat kisah itu. Di Gurun Syur mereka berjalan tanpa mendapat air selama 3 hari. Saudara bisa bayangkan, tidak minum 3 hari di gurun pasir, di terik matahari yang luar biasa. Sedangkan tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka. Apakah sungguh Tuhan menyertai mereka? Apakah sungguh Tuhan menyertai mereka? Jika ya, mengapa pada kenyataannya mereka mengalami persoalan? Mereka dikejar-kejar musuh, mereka haus. Jika tidak, mengapa tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka? Saudara-saudara, bagaimana kita memahami hal ini? Bukankah ini berarti bahwa walaupun Allah menyertai umatnya, itu bukan berarti bahwa Ia menjaga kita sedemikian rupa sampai tidak ada satu masalah pun yang dapat datang kepada kita?
Mari sejenak kita perhatikan dan renungkan hidup para nabi. Musa, siapa lagi? Daniel, Daud, Yeremia, dan para rasul. Seperti apa? Simon Petrus, kemudian Paulus, dan lain sebagainya. Bukankah hidup mereka disertai Tuhan? Tetapi kehidupan mereka penuh masalah, bukan? Mereka menghadapi persoalan, mereka lapar, mereka haus, mereka ditinggal, mereka dikecewakan, mereka dipukul, mereka selalu menghadapi masalah. Bahkan Yesus dari sejak lahir, saudara-saudara perhatikan bahwa Yesus yang diceritakan oleh Injil dari sejak lahir sampai matinya terus-menerus diikuti oleh berbagai masalah. Apakah berarti bahwa Tuhan tidak menyertai? Itu berarti, saudara, bahwa penyertaan Tuhan ada, tetapi tidak membuat hidup umatnya terbebas dari masalah. Masalah itu tetap ada. Saudara-saudara, pertanyaan yang sama seringkali diajukan oleh anak-anak Tuhan, khususnya pada saat mereka mengalami badai kesulitan yang luar biasa, secara khusus 1 tahun terakhir ini karena COVID-19. Apakah Tuhan masih menyertaiku? Apakah Tuhan masih menyertai suamiku? Apakah Tuhan masih menyertai istriku? Apakah Tuhan masih menyertai anak-anakku? Apakah Tuhan masih menyertai keluarga besarku? Apakah Tuhan masih menyertai negaraku, kotaku? Itu banyak pertanyaan, saudara. Apakah Tuhan masih memimpin hidupku? Jika ya, mengapa persoalan selalu datang silih berganti dalam hidup? Mereka menjadi frustrasi dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika mengerti dengan benar arti yang sebenarnya dari penyertaan Tuhan itu, maka kita tidak akan berfrustrasi dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan karena memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup umatnya akan dihindarkan atau terbebas dari masalah. Masalah itu akan terus ada. Kalau begitu, saudara-saudara, apa arti penyertaan Tuhan itu? Nah, yang kedua, saudara-saudara, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Bukan berarti begitu. Saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang berkata, kita ini anak raja, men. Raja yang maha kaya. Bila Tuhan menyertai, mustahil kita menjadi orang Kristen yang kekurangan. Saudara pernah mendengar itu? Saya ingin sekali mengaminkan kata-kata itu. Tidak pernah kekurangan. Wow, luar biasa. Tetapi persoalannya, saudara-saudara, kita melihat bahkan mengalami sendiri fakta bahwa tidak jarang orang Kristen hidupnya berkekurangan dan tidak berkecukupan senantiasa. Apakah mereka kurang iman? Apakah saya kurang iman? Apakah mereka tidak disertai Tuhan? Lalu bagaimana kita menjawab persoalan ini? Menjawab hal ini. Saudara, mari kita perhatikan teks yang kita baca tadi. Lepas dari laut Teberau, bangsa Israel melakukan perjalanan yang panjang dari padang gurun Syur. Di tengah-tengah panas matahari yang menyengat, mereka terus berjalan. Pada mulanya mereka begitu semangat, begitu antusias. Panas terik matahari tidak mereka hiraukan. Debu tebal yang menerpa wajah mereka dan mata mereka tidak mereka pedulikan. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Syur dengan persediaan air yang menipis. Mereka mulai letih, saudara. Mereka mulai lelah. Mereka mulai haus. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai khawatir dan mulai khawatir. Mulut mereka tidak lagi bernyanyi, ya Tuhan penolongku. Tidak lagi, saudara. Hati mereka tidak lagi bersuka cita. Semangat mereka tidak lagi berantusias. Mereka tidak lagi memiliki semangat yang luar biasa. Mereka mulai frustrasi. Mereka mulai berpikir, apakah Tuhan menyertai kami? Atau mengapa Tuhan membiarkan mereka kehausan? Puncak kekecewaan mereka
terjadi ketika mereka sampai di Mara. Mereka melihat sebuah oase yang jernih. Dahaga mereka tiba-tiba bangkit, itu air. Tapi ternyata air itu pahit rasanya. Ayat 24 berkata, saudara-saudara, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami minum? Tiang awan dan tiang api masih berada di hadapan mereka, tapi mereka masih berkata, apakah yang kami minum? Di manakah itu Tuhan? Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Tetapi pada kenyataannya mereka mengalami masalah, dan masalah mereka adalah masalah kebutuhan yang paling dasar, yang tidak dapat ditawar-tawar di padang gurun yang panas, yaitu air. Saudara bisa bayangkan tidak minum 3 hari di panas terik yang begitu luar biasa. Bagaimana kita menjawab hal ini? Bukankah ini berarti bahwa penyertaan Tuhan tidak menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa? Saya pernah lapar. Saya ceritakan kepada anak saya, Andreas, kita pernah loh di satu tempat pelayanan makan dengan Indomie dibagi 4, hanya nasi tok. Apakah kami tidak kurang iman? Tetapi tetap kuat walaupun menghadapi persoalan itu. Saudara, ingatkah saudara pada Ayub? Apa yang terjadi padanya? Pada waktu Ayub hidup bahagia dengan istri dan 10 anaknya, disertai dengan kekayaan ribuan ekor ternak dan puluhan budak, apakah Tuhan menyertainya? Sebaliknya pada waktu ia kehilangan anak-anaknya, jatuh miskin semiskin-miskinnya dan menderita secara fisik maupun batin, apakah Tuhan tidak menyertai Ayub? Dalam 2 kutub hidup, dalam 2 kenyataan hidup yang dialami oleh Ayub, baik kaya maupun miskin, ia tetap berada di bawah penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya materi yang kita punyai atau kita tidak punyai. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Saudara, dulu saya pernah melayani di sebuah gereja selama beberapa tahun. Suatu hari datang suami istri menemui saya dan ibu di pastori untuk meminjam uang supaya anaknya yang mau melamar ke sebuah perusahaan ada ongkosnya dan untuk memotokopi. Waktu itu nilainya sebesar 300.000. Nah, pada waktu mereka datang, kami tidak memiliki uang untuk dipinjamkan 300.000. Lalu kami berikanlah sebesar 150.000 dan kami katakan kami tidak bisa memberikan 300.000, kami hanya bisa menolong 150.000. Kami katakan tidak dipinjam, hanya kami tolong. Nah, saudara-saudara, lalu kami berdoa, saya doakan, dan beberapa waktu kemudian saya beberapa kali berkunjung kepada keluarga ini. Nah, beberapa waktu kemudian ada satu keluarga majelis mengajak saya dan keluarga makan di sebuah restoran. Kami makan beberapa waktu, hanya tidak lama. Nah, istri majelis ini berkata setelah kami makan di restoran, wah, makanan kita tadi nggak begitu mahal kok, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Makan malam hanya berlangsung beberapa saat, saudara-saudara, tapi 1 juta rupiah. Setelah 2 kejadian tersebut, saya bertanya dalam diri saya, siapakah anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan? Anaknya yang miskin yang sedang membutuhkan uang, atau yang kaya? Yang kaya, yang lain. Menurut saudara, apa? Siapa yang kaya disertai Tuhan? Siapa yang disertai Tuhan? Yang dalam keadaan sulit atau yang tidak ada masalah dengan keuangan?
Saudara, tidak jarang anak Tuhan yang selalu mengaitkan penyertaan Tuhan dengan materi yang ia dapat. Dikaitkan bahwa penyertaan Tuhan itu kalau ada banyak materi. Memang Tuhan tahu kebutuhan kita. Saudara, bila kita bertanya dengan pertanyaan seperti itu, kita sedang mengajukan pertanyaan yang salah kepada Tuhan. Sebab kita hanya mengukur penyertaan Tuhan dari sudut materi. Seolah-olah saat kita mempunyai materi, Tuhan tidak menyertai kita. Itu pertanyaan yang salah. Saudara, banyak anak Tuhan yang selalu mengaitkan penyertaan Tuhan dengan materi yang dia dapat. Memang Tuhan tahu kebutuhan kita akan materi. Memang Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita. Tetapi ia tidak pernah berjanji bahwa ia akan mencukupkan bahkan melimpahkan diri kita dengan materi senantiasa dengan tidak ada masalah. Ada kalanya saudara-saudara, justru Tuhan membiarkan kita berada dalam keadaan kekurangan materi dengan maksud agar kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Justru sebaliknya agar kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang Tuhan biarkan terjadi demikian, supaya kita tahu apa artinya bergantung kepada Tuhan, supaya kita tahu apa artinya beriman. Kalau begitu saudara-saudara, apa arti yang benar dari penyertaan Tuhan itu? Penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada umatnya. Sulit sekali bagi bangsa Israel untuk mengerti tentang penyertaan Tuhan. Perasaan bahwa Tuhan tidak menolong mereka dari kesulitan membuat mereka frustrasi, bersungut-sungut, dan akhirnya mereka marah kepada Musa. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air. Dan mukjizat terjadi. Air pahit itu menjadi manis. Lalu mereka minum air itu sebanyak-banyaknya, mereka puas, dahaga mereka lepas. Aduh, luar biasa, kira-kira seperti itu. Nah, apakah itu yang disebut penyertaan Tuhan, saudara-saudara? Bagi saya, tidak. Tidak, saudara. Penyertaan Tuhan tidak terletak pada waktu Tuhan mengubah air menjadi manis. Sebab mukjizat itu dibuat Tuhan karena apa? Karena petik saudara-saudara, karena paksaan. Bangsa itu bersungut-sungut. Lalu Musa datang. Penyertaan Tuhan justru terletak setelah mereka minum air manis itu. Tuhan berkata kepada mereka, Tuhan menegur mereka, Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan memberi ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya kepada mereka. Firman-Nya saudara-saudara dalam ayat yang ke-26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutunjukkan kepada orang Mesir mereka, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah penyertaan Tuhan yang jauh lebih bernilai. Apa itu? Sabda Tuhan, firman Tuhan. Ini lebih daripada sekedar materi atau hal-hal yang bersifat lahiriah. Saudara-saudara, kalau dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai dengan 12, Daud berkata, firman itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu,
bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Daud begitu menghargai firman Tuhan lebih dari apapun yang dimiliki oleh Daud. Penyertaan Tuhan ditunjukkan dengan kehadirannya dalam hidup kita dan firman-Nya yang masih terus berkata-kata kepada kita. Ada sepasang suami istri, dokter yang sangat kaya, dan hanya dikaruniai seorang putra. Pada waktu anak itu berumur 11 tahun, suatu hari ia sakit. Badannya demam. Nah, sang ayah memeriksanya, kemudian sang ibu juga memeriksa putranya yang sakit panas tadi. Kesimpulan mereka sama, bahwa anak itu cuma demam biasa. Ia diminta untuk meminum obat dan istirahat. Jam 1 dini hari, anak itu meninggal dunia. Bisa kita bayangkan betapa terkejutnya suami istri yang dokter tadi. Mereka menganalisa bahwa anaknya hanya demam biasa, saudara-saudara. Mereka menangis, mereka berteriak histeris di tengah kesunyian malam. Tetangga mereka bangun dan melihat apa yang terjadi. Tetangga terkejut dan juga mereka sedih. Setelah pemakaman Bapak Ibu, suami istri yang dokter ini, mereka begitu terpukul, mereka menyesal, memiliki penyesalan yang dalam, meratapi mereka siang malam mereka cuma meratapi nasib. Kadang mereka lupa mandi, kadang mereka lupa makan, dan mereka juga tidak pernah praktik lagi. Duka cita mereka membuat mereka mengalami depresi yang sangat berat. Depresi yang sangat berat. Saudara, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara. Ketika manusia mengalami badai hidup yang sedahsyat itu, apa yang membuat manusia tetap tegar seperti batu karang, tetap teguh seperti batu karang? Apa yang membuat? Prestasi, investasi, reputasi, koneksi, kekayaan, jabatan, semua itu tidak berdaya. Hanya ada satu yang dapat membuat kuat, teguh seperti batu karang, yang tidak tergoyahkan. Apa itu? Iman. Imanlah yang akan berkata kepada kita, jangan takut anakku, aku menyertaimu. Imanlah yang berkata kepada kita, jangan khawatir anakku, suatu hari kelak engkau akan bertemu dengan orang yang kau cintai dalam kekekalan. Imanlah yang berkata, bangkit anakku, masih ada tugas yang harus kau kerjakan, layanilah sesamamu. Imanlah yang membuat kita berani menghadapi badai gelombang yang datang kepada kita. Tetapi dari mana timbulnya iman? Firman Tuhan berkata, dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Firman, saudara-saudara, jangan remehkan firman. Jangan sepele akan firman. Firman Tuhan adalah tanda bahwa Tuhan masih menyertai kita. Bersyukurlah, walaupun hidup kita berat, tetapi selama Ia masih berfirman, itu tandanya Ia masih menyertai kita. Selama Tuhan berfirman, itu berarti Ia masih menyertai kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun umatnya pada jalan yang tidak salah. Tuhan menuntun umatnya pada jalan yang tidak salah. Saudara-saudara, keraguan yang paling sering muncul dalam diri kita saat menghadapi pergumulan hidup yang berat adalah, apakah Tuhan sungguh memimpin kita pada jalan yang benar? Jika ya, mengapa jalannya begitu sulit?
Pertanyaan yang serupa saya kira ditanyakan oleh bangsa Israel pada saat mereka di padang gurun Syur tanpa mendapat air. Mengapa saya menduga demikian, saudara-saudara? Karena mereka tahu jalan yang lebih singkat menuju tanah Kanaan. Mereka tahu kok itu. Tetapi yang aneh, Tuhan memimpin mereka melalui jalan yang memutar lebih jauh dan lebih lama. Celakanya, saudara-saudara, justru dalam jalan Tuhan inilah mereka kekurangan air. Tentu saja kita menduga sebagian orang-orang itu akan berpikir bahwa Tuhan membawa mereka pada jalan yang salah. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang membawa kita pada jalan yang salah. Ia adalah Allah yang maha tahu dan maha bijak. Ia pencipta segala sesuatu. Dia tahu jalan yang benar. Jalan Tuhan tidak pernah salah, walaupun seringkali saat kita mengikutinya kita mengalami banyak kesulitan hidup. Harus kita akui, saudara-saudara, ketika kegagalan kita alami dan rentetan musibah menimpa keluarga kita sulit mengerti apa arti penyertaan Tuhan itu. Tetapi percayalah bahwa Ia baik dan masih tetap menyertai kita. Suatu hari ada seorang anak kecil berumur 5 tahun yang sedang sakit. Badannya demam tinggi, tubuhnya lemas karena muntaber. Saat ia dibawa ke rumah sakit, dokter yang memeriksa berkata kepada orang tuanya, "Anak Bapak sakit demam berdarah dan kini sedang menghadapi saat-saat yang kritis. Jika ingin selamat, segera masuk ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit." Dengan segera perawat membawa anak itu ke kamar rumah sakit dan mempersiapkan peralatan infus. Melihat jarum suntik, saudara-saudara, anak-anak biasanya takut. Anak itu begitu takut sekali, saudara-saudara. Dia menjerit sekeras-kerasnya, membanting-bantingkan kakinya. Dia marah. Sehingga suster, saudara-saudara, agak sangat kesulitan memasukkan jarum suntik ke lengannya. Melihat keadaan seperti itu, ayahnya berkata kepada anaknya, "Anak, diam ya, nggak apa-apa, cuma sakit sedikit kok. Nanti kau akan sembuh." Nah, anak itu, saudara-saudara, menatap ayahnya. Dia menatap ayahnya dengan ketakutan, dengan kemarahan juga. "Papa, tolong saya, suster, ini mau nyuntik saya, dokter mau nyuntik saya, sakit pak. Tetapi sang ayah malah memegang keras tangan anaknya dan suster menyuntikkan jarum itu ke tubuhnya. Perasaan sakit dan kecewa karena melihat ayahnya bukan hanya tidak melindunginya, melainkan malah menekannya, membuat anak itu menjerit, "Aduh, sakit pak, sakit banget." Dalam tangis ia menatap wajah ayahnya dengan marah dan berkata, "Papa jahat. Saudara-saudara, demikian juga dengan Tuhan. Ia tidak jahat. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah. Bahwa Ia baik dan tetap menyertai kita walaupun tidak selamanya kita mampu mengerti jalannya. Tuhan tidak pernah salah jalan. Sekarang setelah kita mengerti apa arti yang benar dari penyertaan Tuhan, marilah kita berdiri teguh, jangan goyah, karena kita tahu Ia tetap menyertai kita di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang kita alami. Bersabarlah, saudara-saudara. Suatu kali kelak kita akan melihat karya Allah yang indah di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Suatu hari kelak akan ada pelangi sehabis hujan yang membusur di depan kita. Lihatlah ke depan dan berjalanlah terus. Ada Elim yang telah Tuhan sediakan sebagai tempat kelepasan dan kelegaan bagi jiwa kita. Yakinlah bahwa Ia tetap menyertai hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita apapun yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah kami mengerti arti daripada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Jalan-Mu tidak pernah salah. Tuhan tolong kami. Inilah Tuhan doa kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan
dan Juru Selamat kami yang hidup.